Sejak perang Rusia-Ukraina dimulai Februari 2022, telah terjadi krisis ekonomi antara Rusia, Eropa, dan Amerika Serikat. Sementara Rusia masih mengirim pasukannya ke Ukraina, Paman Sam dan Eropa telah memberlakukan sanksi berat terhadap ekonomi Rusia. Barang-barang Rusia dilarang, bisnis miliaran dolar mereka dibekukan. Barat bahkan mulai memaksa negara lain untuk menghentikan perdagangan dengan Rusia. Dengan menjadi oposisi dari negara paling kuat di planet ini ditambah Uni Eropa, diharapkan Putin akan mundur dari Ukraina dan Rusia akan menerima kekalahan setelah gejolak ekonomi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Meskipun Rusia terkena dampak yang besar, Putin tetap memainkan permainan geopolitik yang baik dan memaksa Eropa saat ini menghadapi krisis ekonomi. Tingkat inflasi tahunan energi telah menyentuh rekor tertinggi 41,9%. Inflasi makanan menyentuh 10,4% dan sejak bulan Juli 2022, pertumbuhan PDB di 27 negara melambat karena Rusia. Akan tetapi, tahukah kalian hal apa yang paling ditakutkan sekaligus yang disebut-sebut jadi salah satu strategi Putin dalam perang melawan Eropa? Ya, musim dingin di Eropa. Dalam tulisan bertajuk Cold Winter Ahead, Implication from a Russia Gas Cutoff for the Euro Area, menjelaskan implikasi dari politik gas Rusia. Penurunan aliran gas dari Rusia ke Eropa saat ini banyak dibicarakan. Pasalnya, kurangnya ketersediaan gas secara terus-menerus dapat berdampak parah pada kehidupan banyak orang di Eropa. Pertanyaan kemudian adalah, dengan semua dukungan AS bersama NATO serta 27 negara terdampak, meskipun tidak berperang sama sekali, bagaimana Eropa akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan? Apa sebenarnya strategi perang Putin untuk mencekik Eropa? Teruskan ulasan ini untuk sedikit tahu gambarannya. Untuk memahami konteks perang Rusia-Ukraina atau secara umum Rusia dan Eropa, pertama-tama kita harus tahu sedikit tentang dasar peperangan modern. Pasalnya, perang modern ini dilakukan setidaknya dengan menggunakan 3 instrumen, yakni pangan, keuangan atau ekonomi, dan energi. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah dikemukakan Henry Kissinger, penasehat keamanan nasional AS era Richard Nixon. Menurut dia, dengan menguasai energi, maka akan lebih mudah menguasai suatu negara, dan dengan menguasai pangan, maka akan mudah menguasai rakyat. Nah, dalam konteks konflik antara Rusia dengan Ukraina dan Eropa, jelas bahwa semuanya adalah soal ekonomi. Eropa telah melakukan bagiannya untuk mencekik ekonomi Rusia, seperti yang kita lihat dalam 4 atau 5 bulan terakhir, di mana AS telah membukukan 300 miliar dolar Amerika Serikat cadangan devisa Rusia. Uni Eropa memukul Rusia dengan pajak ekstra 35% untuk vodka. Impor emas Rusia dilarang dan miliaran dolar bisnis seperti McD, Coca-Cola, dan Starbucks mulai keluar dari Rusia. Rentetan sanksi-sanksi itu menyebabkan lubang cukup besar dalam perekonomian Rusia hingga mengguncang stabilitasnya. Eropa bersama Amerika Serikat berharap Rusia cepat bangkrut dan krisis, serta akan terjadi keruntuhan ekonomi total yang pada akhirnya membuat Putin mundur dari perang. Namun yang terjadi, kendati Eropa telah terlihat memenangi perang ekonomi, masih dengan 2 aspek lainnya, Eropa justru masuk dalam bahaya yang lebih besar. Bagaimana tidak? Rusia dan Ukraina menyumbang hampir 30% ekspor gandum dunia, hampir 20% ekspor jagung, dan lebih dari 80% pasokan minyak bunga matahari. Jadi, pada saat pasokan komoditas ini terputus, harga pangan di Eropa jelas meroket tajam dan sejauh menyangkut energi. Disinilah pengaruh paling kuat Rusia terhadap Eropa bermain. Di tahun 2020 dan 2021, sebanyak 42 dan 39% gas Eropa berasal dari Rusia. Kuncinya terletak pada jaringan pipa-pipa ini, Nord Stream 1. Sejauh ini, jaringan pipa ini adalah yang paling penting di dunia. Jika kita melihat peta, Nord Stream 1 merupakan pipa yang membentang 1.200 km di bawah Laut Baltik dari pantai Rusia dekat Saint Petersburg
ke timur laut Jerman. Pembangunan pipa ini memakan biaya lebih dari 7,4 miliar euro dan merupakan patungan antara perusahaan gas Rusia, Gazprom, dan 4 mitra barat lainnya. Jika melihat peta pipa ini kembali, terlihat bahwa betapa ajaibnya Nord Stream 1 ini. Bayangkan, pipa tersebut mengangkut sekitar 58 miliar meter kubik gas alam yang sebagian besar langsung ke Jerman. Dan lalu dari Jerman, terdapat beberapa pipa yang membawanya ke seluruh negara Eropa. Negara seperti Finlandia, Bulgaria, dan Slovakia mengandalkan 70% pasokan gasnya dari Rusia. Bahkan Jerman yang merupakan ekonomi terbesar Eropa memiliki 49% gas yang berasal dari Rusia. Jadi, ketika Eropa menjatuhkan sanksi kepada Rusia, Putin melakukan dua hal penting. Pertama, ia memotong 60% pasokan gasnya ke Eropa. Dan kedua, ia mengajukan syarat yang tidak diinginkan oleh si pemberi sanksi, yang mana jika Eropa ingin kembali membeli gas dari Rusia, mereka diwajibkan menggunakan rubel, mata uang Rusia. Sejak Rusia memangkas 60% pasokan gas, harga gas di seluruh dunia melonjak karena terjadi ketidaksesuaian antara ketersediaan dan permintaan. Kenyataan ini jelas menimbulkan gejolak sangat besar. Akan tetapi, jika ada yang berpendapat, kan masih banyak negara yang bisa memasok kebutuhan gas di Eropa, mengapa harus takut sama Rusia? Nah, jadi begini. Kita tahu ada 5 negara besar yang memasok ratusan miliar meter kubik gas. Antara lain Rusia, Norwegia, Amerika Serikat, Qatar, dan Australia, yang masing-masing punya pangsa pasar dan harga rata-ratanya sendiri. Jika Rusia mengendalikan pasokan, meskipun negara lain dapat meningkatkan produksi gas dengan harga yang persis, negara-negara ini jelas akan mengambil keuntungan dari situasi yang ada. Tentu dengan menaikkan harga gas. Dengan cara ini, mereka akan memiliki banyak margin, lebih banyak keuntungan, dan lebih sedikit SDA yang habis. Inilah alasan mengapa meskipun negara lain dapat menandingi kekurangannya, harga komoditas melonjak hingga ke tingkat yang gila-gilaan. Dalam konteks ini, jika melihat data sejak Januari 2022, harga gas Eropa sudah naik 30%, meskipun mereka tidak membeli gas dari Rusia. Di samping itu, Rusia yang memaksa Eropa untuk membeli minyak dan gas dengan rubel, menyebabkan nilainya melonjak dan jadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik. Di saat yang sama, harga energi mulai meningkat di Eropa karena biaya produksi setiap industri juga meningkat. Dan akhirnya memicu inflasi yang terus meningkat di seluruh Uni Eropa. Menurut data Eurostat, inflasi menyentuh angka 9,6% di Eropa pada bulan Juni. Harga industri telah meningkat lebih dari 36% dalam 1 tahun terakhir. Dan tagihan listrik untuk warga Eropa juga melonjak. Selain itu, inflasi harga pangan telah naik menjadi 7,5% pada Mei 2022 dan merupakan yang tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Ironisnya, semua sanksi yang tadinya dimaksudkan untuk menghancurkan perdagangan Rusia justru semakin menguntungkan posisi Rusia. Pertanyaannya adalah bagaimana? Sangat sederhana. Seperti yang telah dijelaskan, ketika Rusia memotong pasokan gasnya, perusahaan-perusahaan Eropa putus asa untuk membayar 50, 60, terkadang bahkan 100% uang lebih banyak untuk jumlah yang sama. Karena tanpa gas, ekonomi Eropa akan kolaps. Dan sama halnya dengan minyak, di mana harga melonjak dari $65 menjadi lebih dari $100 per barrel. Begitulah, Putin dengan cekatan memainkan permainan geopolitik yang baik dan memaksa Eropa saat ini menghadapi krisis ekonomi.